Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi dengan celengan film. Mimin doain kalian selalu sehat dan bahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul The Girl in the Sun. Daripada kalian penasaran, yuk mari kita menonton. Di awal cerita, kita diperlihatkan satu keluarga yang sedang pergi liburan di suatu tempat. Dan si anak bungsu pergi untuk menyelamatkan seekor anak kucing yang terjebak di antara batu karang. Sehingga sang ibu memanggil mencari anak bungsu. Saat akan diselamatkan, anak kucing itu mencakar si anak penyelamat itu. Dan kucing itu kembali ke rumah tuannya. Scene berlanjut ke seorang pemuda yang bernama Kosuke Okuda yang datang terlambat karena kesiangan. Segala sesuatu sudah dipersiapkan dan siap untuk presentasi. Kosuke terlambat dan begitu sampai di kantor langsung dapat omelan dari partnernya Tanaka. Mereka segera mempersiapkan bahan presentasi mereka. Saat Kosuke sibuk mempersiapkan, Tanaka hanya sibuk membicarakan makanan. Setelah selesai persiapan, mereka berangkat menuju tempat klien. Kosuke dan Tanaka bekerja di perusahaan pengiklanan kereta. Mereka bermaksud mengajukan presentasi di perusahaan yang bergerak di bidang pakaian wanita. Setibanya di perusahaan itu, Kosuke dan Tanaka bertemu dengan pimpinan di perusahaan itu. Tanpa disadari, pandangan Kosuke beralih ke seorang wanita yang baru saja memasuki ruangan. Seperti tidak asing bagi Kosuke. Namun bagi si wanita, dia langsung dapat mengenali siapa laki-laki itu. Wanita itu bernama Watarai Mao. Dan mereka dari SMP yang sama dengan Kosuke. Kemudian saat presentasi mulai, Tanaka memberikan beberapa contoh iklan yang paling diminati para klien. Namun saat itu Kosuke malah sibuk menatap Mao dan terpesona karena paras cantiknya. Di tengah presentasi, Tanaka memanggil Kosuke berulang kali hingga dia kebingungan saat Tanaka menanyakan nilai minus di laporan itu. Sesaat Kosuke mencari kesalahan. Justru Mao malah memberikan jawaban atas kesalahan hitungan diskon di halaman terakhir. Setelah dicek ternyata benar. Kosuke dan Tanaka kemudian meminta maaf atas kejadian itu. Saat berpamitan pun pandangan Kosuke tak beralih dari Mao. Setibanya di rumah, Kosuke menceritakan pertemuannya dengan Mao kepada adiknya Sota. Adiknya memberi saran untuk mengajaknya ketemuan dan menanyakan sudah punya cowok atau belum, dan mengundangnya sekali-kali. Saat itu, Kosuke kembali teringat kejadian di mana dia membela Mao di sekolah, dan seorang guru datang ke rumah untuk memberitahu ibunya. Saat itu, ibunya tidak berhenti menangis dan meminta maaf kepada Pak Guru. Keesokan paginya, Tanaka dan Kosuke kembali ke perusahaan itu dan mendapat desain. Saat itu terlihat Mao sangat tertarik dengan usulan Kosuke. Mereka terlihat akrab dengan pembicaraan itu. Partner Mao yang bernama Shindo mengamati pembicaraan mereka. Sepertinya Shindo sedikit cemburu. Saat Tanaka dan Kosuke pulang pun, Mao nampak memperhatikannya. Di hari selanjutnya, gambar desain pesanan dari perusahaan Mao selesai. Kosuke nampak bersemangat untuk mengantar ke kantor Mao. Di tempat lain, Shindo dan Mao yang sedang bekerja, tak berselang lama mereka mendapat pemberitahuan jika Kosuke datang. Namun karena penasaran, Shindo kemudian menanyakan tentang Kosuke kepada Mao. Tentang hubungannya dengan Kosuke selama di sekolah. Mao menceritakan Kosuke sering membantu Mao karena teman sekelas. Tapi Shindo merasa belum puas dengan jawaban Mao dan ingin menggali lebih dalam. Tanpa disadari, Kosuke memasuki ruangan dan mengagetkan mereka berdua. Kosuke merasa senang kembali bertemu Mao. Saat kembali ke kantor, Kosuke mengajukan gambar iklan itu kepada pimpinan, namun pimpinan merasa jika gambar iklan itu mengandung unsur pornografi yang dapat merusak citra perusahaannya. Pimpinan menolak gambar tersebut dan meminta Kosuke menyerah. Setelah pulang kerja, Kosuke terus berpikir cara agar gambar iklan itu dapat diterima. Secara tak sengaja, Kosuke melihat gambar iklan di perusahaan lain yang lebih vulgar.
Dari situ Kosuke mendapat ide untuk memfoto semua iklan vulgar yang ditampilkan di ruang publik, bahkan di stasiun-stasiun kereta lain. Kosuke melakukannya hingga larut malam. Pagi harinya saat Kosuke mencari iklan lain, dia nampak ketiduran di bangku dan dibangunkan Mao. Kemudian mereka berdua mengobrol dan Kosuke mengatakan jika gambar produk iklannya belum dapat diiklankan karena mengandung unsur pornografi. Mao ingin membantu Kosuke mencari bukti lainnya dan pergi bersama Kosuke mencari iklan lain di seputaran distrik kota. Dalam pencarian itu, terlihat mereka berdua nampak saling mengagumi satu dengan yang lain. Setelah bukti foto iklan dirasa cukup, Kosuke mencetaknya dan menunjukkannya kepada pimpinan, yang kemudian gambar iklan Mao disetujui untuk ditinjau ulang. Kosuke segera mendatangi Mao dan memberitahukan kabar baik itu kepada Mao. Mao merasa lega dan berterima kasih kepada Kosuke. Namun saat Kosuke akan pulang, tiba-tiba Mao mendekati Kosuke dan menciumnya. Setelah proyek itu selesai, mereka lebih sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Saat itu Kosuke mengajak Mao bermain basket. Setelah puas bermain, mereka istirahat dan mereka saling bercerita tentang masa lalu yang di situ terlihat Mao mencari dan ingin bertemu kembali di Univ Tokyo. Namun tidak menemukannya. Mao mencoba mencari keberadaan Kosuke. Mao merasa senang dekat dengan Kosuke. Tampaknya mereka berdua saling jatuh cinta. Keesokan paginya Kosuke terlihat tersenyum-senyum sendiri di kantor dan sangat bersemangat saat bertemu dengan Tanaka. Kemudian menyerahkan revisi pekerjaannya yang membuat Tanaka terharu dan memeluk Kosuke. Di sisi lain, Shindo ingin mengajak Mao keluar melihat pameran dan sekalian makan. Namun Mao menolaknya karena sudah ada janji dengan Kosuke untuk pergi ke Enoshima bersama. Di situ Shindo merasa sedikit kecewa, tapi terlihat dia dapat menerima itu. Hari itu, Kosuke dan Mao berangkat ke pulau Enoshima. Mereka ingin jalan-jalan dan berlibur di pulau itu. Mao dan Kosuke tampak menikmati perjalanan itu. Di samping untuk tujuan wisata, pulau itu juga menjadi tempat untuk hidup kucing yang populasinya sangat banyak dan berada di sekitaran pulau. Tapi mereka tak menyadari jika Shindo mengikuti mereka berdua. Hari itu Mao juga mencoba menulis nama mereka di gembok dan menguncinya di depan lonceng cinta. Kemudian Kosuke mengajak ke rumah penampungan kucing yang berada di pulau itu. Kosuke sangat senang bermain di tempat itu. Ia sangat menyukai kucing, namun saat itu Mao melihat seorang ibu yang menjadi penjaga rumah itu. Mao meminta Kosuke pergi untuk membelikannya minum. Terlihat Mao membicarakan sesuatu dengan ibu penjaga, yang kemudian mengajak Kosuke pergi ke rumah Mao untuk bertemu keluarganya. Setibanya di sana, Mao mengatakan kepada ayah dan ibunya akan segera menikah. Hal itu membuat kaget ayah dan ibunya. Begitu juga dengan Kosuke. Namun saat itu ayahnya ingin berbicara empat mata dengan Kosuke dan menanyakan seberapa dekat dengan Mao. Saat itu ayah Mao mengatakan jika Mao mempunyai penyakit yang suatu saat dapat kembali kambuh. Penyakit Mao berupa hilang ingatan yang dimana Mao hanya mengingat setelah dia berumur 13 tahun. Ayahnya juga berpesan untuk tetap menjaga Mao jika suatu saat ingatannya tiba-tiba menghilang. Setelah itu mereka melanjutkan untuk makan malam di suatu restoran dan menceritakan semua ingatan yang membuat senang Mao selama SMP. Mao merasa bahagia dapat memiliki orang yang baik dan peduli kepadanya. Tak berapa lama ada seorang wanita yang mendekati Kosuke. Wanita itu bernama Ushioda yang dahulu sering membuli Mao sewaktu SMP. Di situ dia masih saja menjelek-jelekan Mao, tanpa sadar bahwa Mao sebenarnya ada di depannya. Kosuke mengajak keluar Mao dan wanita itu baru menyadari yang bersama Kosuke adalah si Mao sendiri. Teka Mao, Mappa nante dou kankaete mo atama waiteru shou. Hentai. Dalam perjalanan pulang, Mao ingin segera menikah dan hidup bersama. Kosuke lalu menyetujuinya dan keesokan paginya Kosuke dan Mao menyerahkan syarat pengajuan pernikahan.
Segera mereka mendapat persetujuan tentang itu dan secara sah menikah. Setelah sah menikah, mereka memutuskan untuk pindah rumah dan memulai kehidupan yang baru setelahnya. Saat itu Mao meraba tangan Kosuke dan menanyakan luka di tangannya. Kosuke mengatakan saat itu dia mencoba menyelamatkan seekor anak kucing di Pulau Enoshima dengan meminta bantuan, namun saat itu dia sendiri sedang tersesat. Mao merasa sangat senang dapat menikah dengan Kosuke. Setelah pernikahan mereka berjalan beberapa bulan, terlihat Mao semakin kurus, pucat, dan yang paling parah mengalami kerontokan di rambutnya. Saat itu Kosuke memergoki Mao sedang membersihkan rambut rontok di bantalnya. Kemudian karena khawatir, Kosuke membawanya ke dokter dan melakukan CT scan. Namun anehnya, Mao tidak mengalami masalah apapun di tubuhnya. Kemudian Kosuke datang ke ayahnya dan menceritakan kejadian itu. Saat itu ayah dan ibunya menceritakan awal mula bertemu dengan Mao yang dimana dia tidak mempunyai identitas sama sekali dan tidak ada laporan anak hilang pada waktu itu. Mao terlihat sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Namun saat seusai pemotretan, Mao pingsan dan terjatuh dan kemudian Shindo mengantarnya pulang. Namun, Mao minta diantarkan ke Pulau Enoshima. Setibanya di Pulau Enoshima, Mao bergegas menuju ke pondok di mana dia bertemu dengan ibu pengasuh kucing. Ibu itu mengatakan waktumu sudah tidak lama lagi. Kamu akan meninggalkan dunia ini. Semua ingatan dan orang-orang yang berhubungan dengan dirimu akan melupakannya dan akan memulai kehidupan baru. Setelah itu, kesehatan Mao semakin menurun. Di kantor pun Mao terlihat semakin melemah. Shindo pun melihat Mao terduduk lemas dan mengatakan apakah Kosuke sudah mengetahui tentang kondisimu sekarang. Shindo pun mengetahui jika umur Mao tidak panjang lagi. Namun saat itu Mao mengatakan dirinya baik-baik saja dan sudah cukup mengkhawatirkannya. Namun Shindo tidak menyerah dan bertemu dengan Kosuke setelah pulang kantor. Shindo mengatakan jika Mao sedang sakit dan semakin lemah. Kemudian Shindo pun juga mengakui bahwa dia menyukai Mao dan meminta Kosuke untuk menjaganya baik-baik dan memberikan tanda pengenal milik Mao yang ketinggalan di mobil. Keesokan paginya Kosuke terlihat menemani Mao dan ingin menanyakan tentang kesehatan Mao. Sebenarnya Mao sangat ingin pergi berlibur di akhir tahun dan ingin santai bersama. Mao selalu mengalihkan pembicaraan jika Kosuke bertanya tentang kesehatannya. Hal itu membuat Kosuke kesal dan saat Mao ingin menceritakan siapa dirinya sebenarnya, tetangga sebelah berteriak minta tolong karena si anak hendak terjatuh. Dengan cepat, Kosuke mencoba membantu si ibu dan Mao telepon bantuan. Tak berselang lama, tangan si anak terlepas dari genggaman si ibu. Dan di waktu yang bersamaan, Mao melompat ke bawah dan menyelamatkan si anak. Dan tanpa terduga, Mao dapat selamat dengan si anak di pelukannya. Kosuke yang melihat dengan mata kepalanya sendiri semakin merasa aneh dengan tingkah istrinya. Keesokan paginya terlihat Mao menyiapkan beberapa sarapan untuk Kosuke. Dan saat itu Mao pergi untuk mengambil koran di bawah. Tak berselang lama dia menyadari jika Mao akan pergi menghilang dan segera mengejarnya. Kemudian dia menelpon kedua orang tua Mao, tapi anehnya mereka mengatakan tidak mempunyai anak. Hal itu membuat Kosuke semakin bingung. Kosuke mencoba datang ke kantor Mao dan menanyakan keberadaannya, namun di sana juga tidak ada nama itu. Kosuke kemudian bertemu Shindo dan menanyakan Mao. Namun lagi-lagi Shindo tidak mengenal nama itu dan bahkan dia tidak mengenal Kosuke. Saat akan menunjukkan foto Mao, Kosuke melihat tanda pengenal dan teringat Pulau Enoshima. Kosuke dengan segera mendatangi Pulau Enoshima dan menuju ke pondok di mana dia bertemu dengan ibu pengasuh kucing. Ibu itu mengatakan hari ini orang yang mengenal Mao akan segera melupakannya, begitu juga dengan Kosuke. Mao hanya mempunyai umur 1/6 dari umur manusia. Sisa waktunya hanya sampai matahari terbenam. Ibu itu juga mengatakan Kosuke akan kembali ke kehidupan normalnya tanpa kehadiran Mao.
Saat itu Kosuke menjadi semakin bingung. Kemudian si ibu mengatakan jika Mao bukanlah manusia pada umumnya. Dia ingin menjadi manusia dan ingin bertemu dengan orang yang dicintainya. Mendengar itu, Kosuke lari ke tempat awal. Dia menemukan kucing kecil di batu karang dan ternyata benar dia ada di sana. Mau menceritakan saat pertama kali ditolong Kosuke, dia meminta untuk menjadi manusia dan ingin hidup bersama dengan orang yang dicintainya. Kosuke akhirnya dapat mengerti dan mengajak Mao bersepeda berkeliling pulau dan menikmati hari terakhir bersama. Dengan perlahan memori semua tentang Mao sedikit demi sedikit mulai menghilang. Tak lupa Kosuke mengajak nostalgia di SMP dan Kosuke juga mendatangi tempat pertama kali Kosuke mencium Mao. Mao berpesan untuk hidup setelahnya dan akan kembali menemukan Kosuke, memulai siklus kehidupan yang baru. Kemudian Kosuke memeluk Mao dan menciumnya. Seketika itu memori tentang Mao menghilang. Kosuke kembali hidup normal dan bekerja seperti biasa dan ikut pesta seperti teman-teman yang lain. Namun saat mendengar lagu favorit Mao, Kosuke kembali menangis. Dan tak berselang lama saat Kosuke sedang berangkat kerja, dia dihampiri seekor kucing abu-abu. Terlihat kucing itu menyukainya. Tapi kemudian kucing itu berlari ke pemiliknya yang ternyata pemiliknya Mao. Dan siklus itu kembali terjadi. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.